Kisah Puteri Yatim Piatu yang Sukses. Episode 064. Di waktu sore itu, suasana begitu damai. Cuaca pun terasa bersahabat. Di jalan raya tidak terlalu ramai. Walaupun sore itu akhir pekan. Seminggu sudah berlalu beraktivitas cukup padat. Waktunya sore itu untuk menikmati suasana baru. Jauh dari udara bisnis, maka Maisie mengajak sopir pribadinya yaitu Veronica untuk menikmati suasana sore di luar rumah. Mereka berangkat menuju sebuah kafe yang tidak terlalu jauh dari rumah. Selama di perjalanan mereka merasakan angin yang lepas, tidak seperti di dalam ruangan. Setelah tiba di pinggir samudra, Long rasanya dari kepenatan yang selalu menjadi teman sehari-hari. Laut yang luas, air yang biru, hari itu sangat luar biasa menghibur, hingga terlupakan dengan segala permasalahan yang sedang dihadapi. Waktu terus berlalu, air laut telah berubah dari biru menjadi kemerahan. Tanda hari sudah ambang waktu malam. Maisie mengajak Veronica untuk bersantai di kafe. Dekat mereka berdiri, sore itu mereka akan menikmati ciptaan Allah yang luar biasa. Matahari akan terbenam, yaitu sunset. Mereka terus memperhatikan ombak laut berkejaran yang sudah tampak warna merah. Matahari pun sudah tampak akan ditelan oleh lautan. Deru angin pun meraba kulit. Hingga malam pun tiba. Dingin pun sudah terasa. Mereka memilih untuk pulang. Jalan raya malam itu amatlah sepi. Hingga mereka tidak terlalu lama menuju pulang. Situasi pun terasa rileks setiba di rumah. Karena hari sudah malam, Maisie memilih untuk beristirahat tidur. Walaupun besok masih waktu libur, hari telah pagi. Burung-burung sudah pada berkicau. Ayam jantan pun telah berkokok. Maisie sudah bangun dari tadi. Veronica pun sudah pada sibuk dengan tugasnya. Asisten sudah pada siap menghidangkan sarapan pagi itu. Semua pada selesai. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 7.55 menit. Tidak biasa Maisie memilih duduk santai di teras lantai atas. Di sana ia memandang dengan luas. Entah kenapa ia terpikir untuk berkunjung ke makam kedua orang tuanya. Ia merasa rindu akan kasih sayang mereka. Apalagi sudah lama juga ia tidak melihat makam kedua orang tuanya. Walaupun ia merasa sedih ketika melihat tumpukan tanah, bisa mengobati rasa rindu walaupun sedikit. Maisie memutuskan sore akan ke sana, agar ia tidak terlalu terbawa kesedihan. Maisie mencoba mengalihkan pikiran. Akhirnya ia mencoba menghubungi kekasihnya yaitu Bran. Sudah beberapa kali ia mencoba menelponnya, namun belum ada tanda-tanda akan diterima. Maisie pun memilih bersantai sendiri di lantai atas. Entah sudah berapa jam ia duduk sendiri. Karena terasa kesepian, Maisie turun ke lantai dasar. Ia berjalan menuju taman di belakang rumah. Memang di sana masih seperti tampak hutan. Namun itu disengaja, agar seperti alami. Tidak begitu lama Maisie balik ke rumah. Tampaknya hari itu ia kesepian. Untuk menghibur diri ia duduk di depan komputer. Walaupun tidak ada yang pasti apa yang harus dilakukan di komputer itu, minimal cukup untuk menghibur diri. Tidak terasa waktu sudah hampir sore. Ia mengajak Veronica untuk pergi ke pemakaman kedua orang tuanya. Tidak butuh banyak persiapan, mereka langsung berangkat. Rencananya mau mengajak Bran, namun teleponnya tidak diterima. Mungkin Bran lagi beristirahat, belum mau diganggu. Sampailah mereka di pemakaman kedua orang tuanya. Sebenarnya ia sangat bersedih, tapi ia tetap biasa-biasa saja. Mungkin Maisie malu dilihat oleh Veronica. Setelah rangkaian ziarah sudah selesai, mereka pun keluar area pemakaman. Mereka belum langsung pulang, namun mereka masih berjalan dulu keliling kota, hingga tiba mereka di suatu tempat. Sayangnya mereka tidak turun dari mobil, hingga mereka menuju pulang ke rumah. Maisie takut nanti Bran datang ke rumah.
Karena biasanya setiap hari Minggu Brand datang. Akhirnya mereka sudah masuk pekarangan rumah. Memang benar apa yang ia kira. Ternyata Brand sudah menunggu. Maisie hanya menyapa dan menyambut tangannya Brand. Mereka berbincang. Hingga Brand bertanya dari mana. Kami habis dari ziarah, jawab Maisie. Kamu kemana saja? Ditelepon tidak diterima, sambung Maisie. Saya lagi di kamar mandi waktu kamu menelpon tadi. Sengaja saya tidak telepon balik. Karena saya akan datang kemari, ungkap Brand. Karena waktu sudah larut malam, Brand permisi pulang. Maisie merasa heran dengan Brand. Seperti tidak nyaman di rumahnya. Padahal rumah almarhum kedua orang tuanya. Padahal dia dilahirkan dan dibesarkan di rumah itu. Ia merasa tidak enak juga. Seakan ia mengambil haknya. Padahal sudah sering dibicarakan tentang itu. Tetapi Brand masih tetap juga. Bahkan Maisie sudah sering mau keluar dari rumah itu. Namun Brand yang melarang. Tetapi ia sendiri tidak betah. Karena itu bukan masalah. Maisie biarin saja. Di awal pekan, hari masih pagi. Namun suara di jalan sudah pada ramai. Maklum saja. Banyak yang pada hendak berangkat beraktivitas. Tidak terkecuali Maisie sendiri. Karena situasi perusahaannya baik-baik saja. Maka Maisie belum terlalu diburu waktu pagi itu harus kemana. Kalau tidak ada acara ia akan berkunjung ke perusahaan di mana Maxi diterima kemarin. Apalagi ia mendapat informasi ada staf yang begitu bergaya. Yang membuat ia kecewa ada sistem backing. Padahal baginya itu tidak sepatutnya ada di perusahaannya. Karena semua orang berhak mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jam sudah menunjukkan pukul 9.15 menit. Maisie mengajak Veronica berangkat untuk berkunjung ke kantor cabang yang ia maksud. Padahal selama ini, ia selalu berpesan kepada semua pegawai maupun karyawan untuk bersikap manusiawi terhadap sesama. Karena ia sangat tidak suka dengan orang yang angkuh dan sombong. Maka di saat dijumpakan dengan orang seperti ini, tidak segan-segan ia bertindak. Tepat waktu mereka tiba di tempat tujuan, Maisie belum menuju gedung bagian kantor. Ia menuju gedung produksi. Selama ia di sana, Maisie sangat mengapresiasi kinerja semua karyawan. Hingga Maisie banyak mengucapkan kata terima kasih kepada semua pencinta video ini. Ia berharap agar tetap menonton video selanjutnya hanya di Rafflesia Channel. Agar tidak terlewatkan video terupdate terbarunya. Jangan lupa di like, share dan subscribe.